Kayak kalian, kurang ajar banget jadi orang. Kalian itu nggak tahu ya saya di sini siapa? Berani-beraninya nyuruh saya nyapu, Seng. Mending kamu tuh kasih pelajaran dua orang ini, tahu nggak ini? Kalian berhak. Nih, pegang. Kalian. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya. Ini karyawan masih belum datang ya. Ini sampah pada numpuk lagi. Untung aja aku jadi atasan, sabar. Kalau nggak sabar udah aku marahin tuh karyawan. Tapi ya aku harus juga kasih peringatan pada mereka tuh. Kalau gini terus malah jadi kebiasaan tuh karyawan. Ntar lagi biar aku tegur deh, biar nggak jadi kebiasaan kayak gini. Saya seorang atasan malah disuruh nyapu kayak gini lagi. Kotor banget. Kok masih sepi ya? Wah, kita Agung ngapain dia? Nyapu sendiri. Emang karyawan yang lain mana ya? Wah, kayaknya pas banget nih. Aku mau ngerjain calon tunangan aku. Jadi aku pura-pura aja jadi tukang sapu. Tapi gimana ya reaksinya dia kalau misalkan dia ngelihat aku jadi tukang sapu? Kira-kira dia malah berpaling dari aku atau enggak ya? Tapi gak mungkin lah, aku tahu banget calon tunangan aku perempuan yang paling baik. Tapi gak ada salahnya lah aku kerjain dia. Lagian aku juga bilang tempat kerjaku sekarang aku mau bangun tempat kerja di sini. Dan ntar lagi aku mau bilang kalau misalkan aku di PHK kemudian aku dipindah ke sini terus jadi tukang sapu karena di sini mau dibangun peternakan. Ya udahlah, coba deh aku samperin Agung. Ntar biar Agung nungguin tunangan aku di depan, calon tunangan aku di depan. Udahlah, mending aku samperin Agung aja. Ini kotor banget. Mending aku pindah sebelah aja deh. Kayaknya aku nggak mampu deh bersihin sampah sebanyak ini. Ini masih banyak banget yang belum bersihin. Kira-kira 1 minggu selesai nggak ya? Wah, bos. Ini lagi nyapu, Gung. Iya, bos. Tapi ngomong-ngomong, kok kamu sendiri yang nyapu, Gung? Emang kemana karyawan kamu, Gung? Nah, karyawan saya masih belum datang, bos. Ini saya juga nungguin dari tadi, bos. Nah, udah. Kotor banget, bos. Gini aja, Gung. Karyawan kamu tuh harus kasih pelajaran. Soalnya kamu kan atasan di sini. Dan ketika peternakan ini sudah jadi, ini kan rencana kita bersihkan sekarang karena ini bekas peternakan juga. Jadi ini kita bangun lagi, kita kembangkan lagi usahanya. Siapa tahu bisa maju. Ya, amin, bos. Nah, aku selaku selaku atasan di sini dan penyedia dana, ya aku menugaskan kamu buat jadi manajer kan di sini, Gung. Nah, bener, bos. Jadi ngapain kamu nyapu sendiri? Tapi gak apa-apa deh. Ini aja. Ini biar aku yang nyapu. Ntar lagi ada calon tunangan aku mau ke sini, Gung. Kamu bilang kamu tunggu di depan, terus kamu bilang kalau misalkan aku ada di sini. Bilang kalau misalkan dia tanya posisi aku di apa, kerja apa, bilang aku sekarang jadi tukang sapu karena Bagas kemarin habis di PHK, jadi saya tolong buat jadi tukang sapu di sini. Gitu. Aku melihat reaksinya dia, Gung. Kayaknya dia naik ojek dari kantornya. Soalnya dia kayaknya panik banget, Gung. Ya udah, bos. Bos, tapi sebelum
calon tunangan bos kesini, bos gak usah bersihin ini bos, sampahnya bos. Soalnya banyak banget bos. Ya nggak apa-apa lah Gung. Sekali-kali aku sambil bersih-bersih. Katanya- Ya tapi nggak mungkin juga kalau misalkan aku bersihin semua. Katanya, kata bos tadi nggak, selaku atasan nggak boleh bersih-bersih sampah. Ya itu kan kamu Gung, tapi kan aku yang punya usaha Gung. Jadi terserah aku, mau aku jadi tukang sapu, mau aku jadi tukang bersih-bersih toilet, itu kan terserah aku Gung. Jadi kamu cukup mematuhi perintah aku. Ya udah bos. Jadi kamu inget-inget, kamu bilang aku sekarang jadi tukang sapu di sini. Bilang Baik, aku habis di PHK Gung. Baik bos. Ya sebenarnya aku gak ragu sih kalau masalah calon tunangan aku Gung. Dia memang perempuan baik. Cuman gak ada salahnya aku kerjain sekali-kali Gung. Soalnya dia pasti pakai jas. Dia kan habis dari kantornya Gung. Iya bos. Udah kalau gitu saya tunggu di depan ya bos. Udah kamu tunggu di depan dan ingat jadi tukang sapu. Siap bos. Ya udah kamu berangkat, kamu bawa motor aja. Ya udah bos, kalau gitu Nah, saya ke cepat. depan ya bos. Oke. Masa aku mau bersihin tempat ini sendirian, ini nggak mungkin kan. Udahlah, daripada aku capek, mending aku sambil duduk aja sambil nungguin Sinta. Aku kan nggak bisa kalau misalkan aku jadi tukang sapu beneran di sini. Wah, ada aja. Udahlah, mending aku sekarang tunggu di sini. Di sini, iya Pak, di sini aja. Oke, sip. Makasih ya Pak, tadi udah dibayar kan? Sudah. Ya udah kalau gitu makasih ya Pak ya. Iya. Kira sampai juga. Tapi masa iya sih Mas Bagas kerja di sini? Tapi kayaknya ini tempatnya udah lama nggak kepake sih, kayak udah kumuh gitu. Aku panik banget nih. Aku pulang dari kantor, aku langsung buru-buru ke sini. Karena aku takut Mas Bagas nggak beneran dapat kerjaan yang baik untuk dia. Apa aku langsung masuk aja ya? Ini kayaknya ada sepi deh. Ya udah deh, aku coba masuk ke dalam deh. Kayaknya ini ada orang deh menuju ke sini. Apa aku tanya aja ya? Ya udah deh, aku coba tanya aja. Siapa tahu dia kenal sama calon tunangan aku. Mas, Iya Pak. ini maaf ya ganggu, tapi saya boleh tanya nggak ini? Iya boleh. Emang mau nanya apa Mbak? Apa di sini ada yang pekerja yang namanya Bagas nggak ya? Iya ada Pak. Emang Mbak siapanya? Berarti beneran di sini ada yang namanya Bagas kerja di sini? Iya bener. Eh, Emang Mbak siapanya si Bagas? Saya calon tunangan dari Mas Bagas. Oh, calon tunangannya si Bagas. Jadi gini, Mbak, Bagas kerja di sini. Sekarang posisinya jadi tukang sapu, Mbak. Kemarin kan dia kena PHK, jadi sekarang jadi tukang sapu di sini, Mbak. Berarti bener ya dia kerja di sini dan pekerjaannya sebagai tukang sapu. Iya benar, jadi tukang sapu, Mbak. Terus hari ini dia masuk kerja di sini. Iya masuk kerja sekarang, Mbak. Sekarang dia lagi nyapu, Mbak. Nyapunya di mana ya Mas? Tapi saya nggak kelihatan. Udah di halaman belakang, Mbak. Ya ampun, berarti dia nyapu seluas ini dia sendiri yang nyapu. Iya benar, Mbak. Soalnya di sini kan mau dibuat ini, Mbak, ternakan sapi. Jadi masih banyak kotoran, Mbak. Jadi Bagas Gitu nyapu ya di Pak. sini, Oh, bersih-bersih. kalau Bapak di sini sebagai Saya sebagai manajer di sini, Mbak. manajer. Duh, maaf ya Pak, Ya, tadi ya, nggak apa-apa saya kok. nggak tahu soalnya. Ya, nggak apa-apa. Berarti calon tunangan saya kerja sama Bapak ya? Iya benar. Jadi Mbak kesini mau ini nyamperin calon tunangannya, Mbak. Iya Pak, sebenarnya saya juga mau nyamperin calon tunangan saya karena sebelumnya saya juga nggak tahu kalau ternyata calon tunangan saya di PHK dan kerja di sini. Dia baru bilang sama saya dan saya benar-benar shock dan kaget kan Pak. Saya pulang kerja tiba-tiba dengar kabar kalau dia kerja di tempat ini dan saat saya datang saya lihat tempatnya kayak udah lama nggak kepake deh ini. Iya benar, ini udah tempat yang lama nggak kepake, Mbak. Jadi sekarang mau dihidupkan kembali, Mbak, tempatnya, Mbak. gitu, Buat tapi- ternakan sapi di sini, Mbak. Tapi mohon maaf ya Pak, sebelumnya kalau boleh tahu kerja sebagai tukang sapu di sini digaji berapa ya? Digaji besar kah? Kalau gaji tukang sapu di sini 500.000, Mbak.
500.000, Pak. Iya bener. Soalnya ini kan masih baru, jadi nanti kalau udah lama gajinya bisa naik gitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya saya itu pengen menyuruh calon tunangan saya itu untuk kerja bareng saya, Pak. Tapi ini saya masih mau ngomong sih sama dia, mudah-mudahan dia mau untuk kerja bareng saya karena saya juga nggak pernah menyangka kalau dia bakalan mau untuk kerja sebagai tukang sapu di sini. Ya nggak apa-apa sih Pak, sebenarnya saya udah menawarkan kepada si Bagas kalau gajinya ya cuman segitu, tapi dia tetap mau lah. Jadi kan saya terima. Ya. Kalau masalah mau diajak Mbak kerja sama Mbak, ya nggak apa-apa, biar saya cari pekerja lain gitu. Soalnya kan gajinya cuma 500.000. Oh enggak Mas, sebenarnya saya juga nggak masalah. Cuman takutnya calon tunangan saya itu ya nggak terbiasa aja kerja di sini. Makanya nanti saya mau coba tawarin dulu sama calon tunangan saya. Kalau emang dia betahnya kerja di sini, ya udah nggak masalah. Mungkin ini juga emang pilihan dia. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Ya udah, jadi ini saya mau coba masuk ke dalam. Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok Mbak. Si Bagas ada di halaman paling belakang Mbak. Oh gitu ya. Tapi aman kan Mas untuk masuk ke dalam? Aman kok. Oh gitu ya. Udah kalau gitu saya izin untuk masuk ke dalam ya Ya Mas. nggak apa-apa. Mari. Ya udah, mari. Makasih ya Mas atas Ya. informasinya. Ternyata itu tunangan si Bagas. Cantik banget ya. Udah deh, daripada aku di sini nungguin karyawan lama, kayaknya aku haus deh. Aku sekarang pergi dulu minum dulu, terus aku langsung kesini lagi. Sama banget ya Cinta buat datang. Wah, ini Cinta. Mas, Loh, kamu Dek? Kirain kamu gak jadi kesini. kamu udah lama ini nyapu-nyapu dari tadi. Ya, semenjak aku datang ya aku langsung nyapu karena kan kerjaanku sekarang jadi tukang sapu. Kamu malu ya? Ya enggak sih Mas, cuman ini nggak apa Sinta ngobrol dulu sebentar. Ya udah, Ya udah, kita ntar dulu ya. sambil duduk di sini aja. Gak apa-apa. Duh, ini masih belum bersih soalnya katanya bos ini mau dijadikan apa peternakan di kandang peternakan. Wah, ini mobilnya bos ada di sini. Ini mobil bos kamu. Iya dek. Ya jadi tadi sebenarnya pas aku sampai sih Mas, di depan ada orang sini gitu. Terus aku tanya soal kamu, dia bilang kalau kamu di sini kerja karena di PHK dan digaji 500.000. Ya udah deh, kita sambil duduk aja, duduk di sini. Aduh. Jadi gini dek, masalah gaji emang bener, emang kamu tahu dari siapa? Ya ada lah Mas, seorang tadi di depan itu ngomong sama Oh aku. bos, dari bos Agung. Katanya sih dia manajer di sini. Iya, iya deh. Ini mobilnya dia ada bos di sini. kamu? Iya dia bos aku. Jadi bener, gaji aku 500.000. Tapi kan aku sudah mau tunangan sama kamu. Kalau misalkan aku gak ada biaya, ya aku mau dapat dari mana? Masa aku mau minta sama orang tua aku. Dan aku juga minta tolong, ini dirahasiakan sama orang tua aku deh. Aku gak pengen orang tua aku sedih ngeliat aku jadi tukang sapu sekarang deh. Iya Mas, cuman aku nggak bermaksud untuk menyinggung pekerjaan kamu yang sekarang. Aku terima-terima aja kamu mau kerja apapun yang emang kamu inginkan, yang emang kamu mau jalani. Cuman aku juga udah bilang kan sama kamu, udah ngasih tahu kamu kalau kamu mau kerja di kantor aku. Ya aku bakal cariin posisi terbaik untuk kamu, tapi kamu malah nggak mau. Gini, gimana ya aku mau jelasin sama kamu dek. Aku malu sebenarnya sama keluarga kamu. Ya aku udah berjanji bakalan bikin kamu bahagia. Kalau misalkan aku kerja di kantor kamu, apa nanti kata keluarga kamu dek? Dan aku harus ngomong apa ketika aku udah ketemu sama keluarga kamu nanti? Ya sama keluarga kamu nggak apa-apa cerita. Kalau misalkan sekarang aku udah jadi tukang sapu, nggak masalah. Aku juga pengen ngelihat orang tua kamu masih nerima aku apa enggak. Ya kamu udah kerja kantoran, kamu pakai jas ke sini ya, aku cuman pakai kaos oblong.
Dan sekarang peganganku pegang sapu dek. Mobil aku juga udah aku jual. Terus ya mau gimana lagi? Emang mau kamu sekarang aku harus ngapain? Selain aku jadi tukang sapu aku bisa apa? Karena aku baru di PHK. Ya aku sebenarnya nggak mau nuntut kamu ini itu mas. Cuman kan aku hanya memberikan saran aja sama kamu. Mungkin kamu ya maulah terima saran dari aku untuk bekerja sama aku. Dan mungkin ini emang kerjaannya jauh lebih baik dari kerjaan yang sekarang. Tapi aku nggak masalah sebenarnya kalau kamu menginginkan pekerjaan menjadi tukang sapu di tempat ini, aku nggak masalah mas. Ya cuman. Tapi gini juga, aku juga udah gak enak sama Pak Agung. Sama Pak Agung aku bilang, aku bakalan 3 bulan sampai 4 bulan kerja di sini sampai aku nemuin pekerjaan yang baru. Ya gak apa-apa lah dek, siapa tahu ini kan mau dibangun peternakan, ini kan bekas kandang ternak sapi yang udah gak dipakai. Jadi sama bos Pak Agung ini mau dibangun lagi, siapa tahu nanti aku bisa tempati posisi lain. Tapi untuk sementara karena bisnisnya masih belum jalan, karena ini baru mau rehab masalah pembangunan, ya gak apa-apa lah aku bantu-bantu masalah bersih-bersih, masalah kebersihan dulu. Ya kan harus dibersihkan dulu untuk dibangun deh. Tapi masalahnya aku tahu dari Pak Agung kalau di sini untuk sementara tukang bersih-bersihnya hanya kamu. Iya dek, karena siapa sih orang yang mau jadi tukang bersih-bersih dek? Apalagi masih anak muda. Ya mungkin kalau sepantaran aku cuman yang mau jadi tukang sapu. Ya udah oke, sekarang gini mas. Aku nggak akan suruh kamu untuk kerja bareng aku. Tapi dengan satu syarat, karena aku sebagai calon tunangan kamu, aku akan bantu kamu untuk bersih-bersih di sini. Jadi tiap pulang aku ngantor, aku bakal kesini buat bantuin kamu. Kamu serius? Tapi bentar deh, aku jadi bingung. Kamu kerja di kantoran, pastinya kalau misalkan aku udah di PHK dan udah jadi tukang sapu, harusnya kan kamu berpaling deh dari aku. Karena kan banyak laki-laki yang masih mau sama kamu. Pasti di orang kantornya kamu juga banyak ya naksir sama kamu kan. Waktu dulu kita mau tunangan juga banyak yang bersedih gara-gara kamu udah ada yang punya, mau kita tunangan, ada kabar kita mau tunangan, banyak orang yang sedih karena kamu udah mau dimiliki orang lain. Itu maksudku. Iya. Jadi ngapain kamu masih mempertahankan orang yang cuma jadi tukang sapu kayak aku deh? Kan nggak ada gunanya juga. Ya tapi kan kita udah mau tunangan mas. Aku juga udah percaya sama kamu dan tentunya kamu juga udah percaya kan sama aku. Jadi aku berharap kamu ngizinin aku untuk bantu kamu. Ya mungkin di luaran sana emang banyak orang-orang yang jauh lebih baik daripada kamu. Tapi kamu itu bener-bener istimewa buat aku. Coba aja aku sekarang lagi ngobrol sama orang lain dan tentunya pasti orang lain tuh bakal nerima saran dari aku untuk kerja bareng aku mas. Tapi kamu beda, kamu lebih memilih jalanmu sendiri, kamu lebih memilih berjuang sendiri untuk hidup bareng aku. Ya namanya juga laki-laki deh, aku gak mau lah dibilang aku numpang hidup sama kamu nanti. Dan aku juga gak mau dibilang aku memanfaatin kamu. Ya mending aku jadi tukang sapu tapi aku berdiri di atas kaki sendiri. Aku calon imam deh. Jadi gimana pun caranya aku harus bertanggung jawab. Nah kamu tinggal lihat aja nanti aku benar-benar mau tanggung jawab apa enggak sama kamu. Seandainya kamu berpikir aku gak tanggung jawab sama kamu, kamu boleh kok pergi. Aku gak mau nahan kamu buat tetap sama aku. Tapi karena aku sadar aku sekarang udah bukan seperti yang dulu deh. Ya udah deh, sekarang daripada kita terlalu banyak ngobrol, kerjaan kamu juga bakal keteteran kan ini. Mending sekarang aku bantuin kamu untuk nyapu. Gimana? Tapi kamu yakin mau bantu aku nyapu? Ini yakin pekerjaan dong. berat loh deh. Kamu kan biasa kerja di bawah AC, di ruangannya ber-AC. Ini bakalan banyak debu dan pasti capek deh. Ya emang aku tega gitu ngelihat kamu bersihin tempat seluas ini sendirian. Ya, Nggak mungkin dong aku tega ngelihat kamu sendirian. Ya aku kan laki-laki, jadi aku harus strong. Ya aku kan calon pendamping kamu nantinya. Ya aku seharusnya harus selalu dampingin kamu dong. Jadi Tapi- aku mau bantu kamu sekarang. Kamu nggak usah banyak tapi-tapian. Ya udah deh, ini juga ada sisi positifnya. Kamu kan di rumah gak pernah nyapu.
Ya sekarang Kamu jangan so tahu deh, emang ya aku kan tahu kamu katanya kerjaannya tidur, terus kalau ada kerjaan kamu selalu di kamar, nggak pernah bantu-bantu orang tua. Ya sekarang kamu latihan aja, latihan nyapu emang paling. iya, aku kayak nggak pernah ngomong kayak gitu deh. Jangan-jangan kan- itu bukan aku kali. Itu kamu kok, kan aku sering ke rumah kamu, jadi aku tahu. Jadi mama kamu juga sering cerita sama aku, wah Sinta itu kalau ada kalau orang tua lagi ada kerjaan dia pura-pura tidur, dia gak pernah nggak mungkin bantu ibu lah. nyapu. Nggak mungkin lah sama aku ngomong kayak gitu. Kamu jangan ada-ada aja deh. Ya udah, gimana sekarang? Tapi bener ikhlas buat bantuin aku. Ikhlas dong. Ada Tapi deh, tas kamu taruh di sini, kita nyapu berdua. ini ada satu doang. Ya kamu yang nyapu gini, aku yang milih sampahnya nanti pakai tangan. Ya udah yuk, biar cepet kelar yuk. Taruh sini ya. Kamu yakin? Yakin dong. Masa perempuan pakai jas? Tapi kan di sini nggak ada orang kan. Ya udahlah, nggak masalah. Terus deh. kamu gimana? Ya udah aku pilih sampah yang besar-besar. Kamu gimana sih nih? Wadah buat sampahnya mana, Mas? Ya bentar lagi deh. Panas banget. Panas banget. Ini mobilnya Pak Agung udah di sini tapi orangnya nggak ada ya. Aku tuh paling males ya disuruh bersih-bersih, makanya tadi aku nyuruh kamu jangan terlalu buru-buru buat kesini gitu loh. Soalnya kalau kita telat datang ke sini pasti Pak Agung bakal nyuruh orang lain buat bersihin tempat ini. Bener banget sih sayang. Tapi kan yang buat apa juga sayang, kamu tuh harus bersih-bersih di tempat peternakan yang masih belum jadi kayak gini. Aduh, pasti kan capek banget. Lagian kan kalau kamu misalnya bersih-bersih seluruh tempat ini, Pak Agung juga nggak bakal ngecek. Jadi ya biarin aja lah, ya kan? Iya. Tapi kita harus menjadi manajer di sini. Karena kalau kita jadi manajer, kita bakal enak hidupnya. Soalnya peternakan ini sangat besar dan sangat luas ya. Nah, itu aku Pasti setuju. bakal banyak nanti sapi-sapi yang bakal dikirim ke sini. Nah, ketika sudah penjualan, baru kita bermain di situ, ya enggak? Bener banget tuh. Lagian kan kalau soal penjualan atau berapa yang omset yang kita raih, Pak Agung nggak mungkin dong ngecek satu-satu, ya kan? Gak mungkin lah. Nanti kalau masalah itu gampang, pasti Pak Agung itu bakal nyerahin sama kita ketika sapinya sudah mau dijual. Masalah harga, kita naikin 10% dari harga yang Pak Agung tentukan. Bener banget. Kalau penghasilannya satu sapi 1 juta, kalau 10 sapi kan udah 10 juta. Gak mungkin lah kalau cuma 10 sapi. Paling enggak di sini bisa ditampung 300 sampai 500 ekor sapi, tau enggak? Soalnya luas banget ini. Nggak seperti yang di peternakan yang sebelumnya itu. Iya, kamu bener banget tuh sayang. Dan juga kalau misalnya kita nggak bisa bermain atau hasilnya akan sedikit, nanti kita bermain ya di pakan atau renov sedikit, ya kan? Kita bilang aja butuh renovasi sebesar mungkin 10 juta, lagian kan. Kalau pemikirannya kamu seperti itu, kita bakal gampang ketahuan. Karena Pak Agung sedikit banyaknya itu sudah tahu harga barang untuk renovasi lah, untuk tukang lah, inilah. Tapi kalau kita bermain di harga sapi, kita bakal aman dan Pak Agung nggak bakalan mengetahui itu sayang, gitu loh. Kita harus pakai taktik yang bagus. Kalau masalah taktik kamu itu udah kuno, tau nggak? Gitu ya. Iya bener juga sih sayang. Lagian kan kalau yang tahu celahnya di mana tentang Pak Agung itu kan pasti kamu yang lebih tahu. Ya kalau misalnya cuma ada ya kurang-kurang sedikit, nanti pasti aku tambahin lah. Ya aku Untuk udah lama kerja sama Pak Agung ya. Saking hokinya aja itu Pak Agung diangkat jadi atasan aku. Kalau masalah kepintarannya dia itu pintar aku, tau nggak? Ya jauh banget lah sayang. Lagian Pak Agung itu kan apa? Cuma sok rajin dan cari muka aja. Udahlah, kamu tenang aja ya. Yang penting kita hadir dulu ke sini. Nanti kalau masalah bersih enggaknya,
kita akali aja Pak Agung, ya enggak? Coba lihat Ceng, kok ada laki-laki dan perempuan itu lagi nyapu-nyapu? Iya, Tapi yang perempuan itu pakai jas. banget, jangan-jangan dia cuma mau cari muka lagi sayang sama Pak Agung. Ya bisa jadilah, karena kita udah telat. Udahlah gampang, kalau masalah itu kita kerjain orang itu ya, dan dia nggak bakalan mendapatkan muka dari Pak Agung. Iya, kamu benar banget. Kita harus kerjain 2 orang itu, yang satu tukang sapu dan yang satu lagi sok cari perhatian. Kamu bisa nggak ngerjain dia? Ya bisa dong, cuma ngerjain aja Mak. Aduh, pucuk kuku Ya aja. enggak, aku takutnya kamu minta diajarin lagi sama aku. Ya enggak lah, kan udah selalu diajarin sama kamu gimana caranya ngerjain orang, ya kan? Ya udah, jangan banyak di sini, kita langsung samperin dia. Yaudah, Oke? Sayang, ini udah hampir bersih di bagian sini sayang. aduh nyapu kok pakai jas sih? Caper ya? Kalian siapa ya? Kamu Sayang, nggak tahu? dia Hah? tanya kita siapa. Pak Agung nggak bilang sama kamu. Kita ini siapa? Pak Agung tadi itu Yang ketemu sama kamu deh atas Kita aku. berdua ya. Khususnya aku itu calon manajer di sini, dan kamu harus patuh sama kita, tahu nggak? Oh baik. Tolong semua area di sini kamu bersihkan, yang bersih. Kalau sampai ada kotoran sedikit pun, aku bakal bikin perhitungan sama kamu. Tapi ngomong-ngomong kan kalian karyawan juga di sini. Katanya semua karyawan bersih-bersih katanya Pak Agung. Kata Pak. siapa? Hah? Itu cuma kata kamu doang. Udah, kamu bersihkan semua di sini ya. Meskipun Pak Agung bilang seperti itu sama kamu gak berhak nyuruh aku, tahu nggak? Karena bentar lagi aku bakalan menjadi manajer dan istri aku sebagai asisten manajer. maaf ya Pak, mungkin Ya. kalau emang Bapak dan Ibu ini adalah mau jadi manajer, cuman kan ini udah perintah dari atasan, seharusnya Bapak sama Ibu melaksanakan dong. Iya, perintah dari atasan itu untuk bawahan kayak kalian. Kayak kalian kan cuma tukang sapu, terus ngapain tukang sapu pakai jas? Dusok banget deh. Mending dilepas aja jasnya, terus kamu sapu yang bersih tuh, masih berserakan. Kamu gimana sih? Memangnya di sini ada Bersih-bersih. peraturan yang bersih-bersih nggak boleh pakai jas. Ya nggak boleh dong, nggak pantas, tau nggak? Yang Udah. bisa pakai jas itu cuma orang-orang kayak kita. Sayang, Tunggu ya udah. bentar ya. Ibu kan juga disuruh bersih-bersih. Ibu sekarang pakai jas. Jadi nggak apa-apa lah kalau misalkan mau bersih-bersih pakai sapu Bu. Oh, jadi kalian nyuruh saya jadi tukang sapu kayak kalian? Kurang ajar banget jadi orang. Kalian itu nggak tahu ya saya di sini siapa? Berani-beraninya nyuruh saya nyapu. Sayang, mending kamu tuh kasih pelajaran 2 orang ini, tahu nggak? Dia nggak tahu diri banget, tahu nggak? Ya bentar lagi aku bakal ngasih pelajaran dia kok. Kamu tenang aja, hah? Ya nggak apa-apa, kamu pakai jas, mau pakai sarung, mau pakai apalah. Yang penting pekerjaan di sini itu kamu selesaikan berdua. Jangan sampai kamu menyuruh orang lain. Ya, ini sebagai bentuk hukuman kamu karena kalian berdua sudah berani sama istri aku. Mohon maaf ya. Ini usaha ini masih belum jadi. Ini masih tahap pembangunan. Walaupun di tukang sapu saya tahu kalian masih jadi calon manajer bukan manajer. Masih jadi calon artinya kalian belum berhak untuk memerintah kita. Yang berhak cuman si Agung. Maksudnya Pak Agung. Jadi kalian nggak usah sosokan di sini. Jabatan kita sementara sama. Kalian disuruh nyapu juga harusnya kalian nyapu. Udahlah. Kamu tuh lancang banget ya. Udah nyuruh saya nyapu, terus manggil Pak Agung dengan sebutan Agung. Bilang Terus aja, sekarang Agung. nyuruh saya pakai sapu ini. Sayang, mending kamu tuh usir aja orang ini atau enggak suruh sapu semua halaman ini. Kalian berhak. Nih, pegang. Kalian bilang mengusir saya sama calon tunangan saya. Hah? Mau itu calon tunangan kamu, mau itu calon istri kamu, nggak ada pengaruhnya buat Iya sama, kita, tahu kalian nggak? juga gak ada pengaruhnya juga omongan kalian. Kalian bukan yang punya usaha ini kok. Kalian manajer juga masih belum. Oh ya jelas ngaruh dong. Sekali saya ngomong A sama Pak Agung, minta kalian dipecat, sudah pasti kalian Dah, langsung dipecat, kamu tau nggak? ke Pak Agung aja, kamu bilang. Aku minta dipecat, bilang aja. Aku gak pernah takut kok. Kalian juga pangkatnya sekarang masih sama, bukan manajer, jadi tukang sapu. Dan aku bakalan janji sama kalian berdua. Kalian berdua, jangankan jadi manajer,
jadi karyawan biasa pun kalian di sini, aku bersedia untuk dipecat sekarang juga. Seandainya kalian bisa buat jadi karyawan di sini. Nah gini loh, kalian kan di sini calon manajer, seharusnya nggak menunjukkan sikap seperti ini kan? Iya kok datang-datang ngomel-ngomel udah gak bantuin. Datang tiba-tiba ngomel-ngomel sama kita. Ya berdua. terus kenapa nggak terima? Ya, Emang nggak. kalian itu siapa sih? Kok ngomongnya dari tadi sok banget? Aku bukan ngomong sok. Jadi kalian harusnya datang nanyanya baik-baik dong. Mbak, kenapa kok pakai jas nyapunya? Kan kalian bisa begitu. Jadi kami bisa ngejelasin. Tapi kalau udah begini gimana caranya aku ngejelasin? Aku udah emosi juga kok. Dari Aku tadi memang kan tukang aku udah jelasin, ha? Bersihin semua halaman di sini. Wah, Masih ini kurang jelas. kayaknya mukanya Hah? orang ini perlu dibersihin nih Ya, saya. sepertinya itu bukan ngejelasin sih, itu malah menyuruh kita Oh berdua. gitu ya. Ya udah bagus lah kalau kalian berdua itu udah sadar kalau kita itu menyuruh kalian. Ya. Udah, tunggu apa lagi? Mas emangnya karyawan di sini seperti ini semua? Ya makanya lama-lama mereka berdua, aku sendiri nih yang mecat. Aduh, dari mecat. tukang sapu sekarang berlagak sosokan mau mecat kita. Iya kan, Sarah? Kalian berdua mau dipecat sama tukang sapu? Yang ada kita yang mecat kalian, Ya tau udah, nggak? pecat aku aja. Oh ya udah, sebelum kalian pergi dari tempat ini, mending kalian sapu aja deh. Iya Nggak kan? bisa kan mecat kita sayang karena mereka masih belum jadi karyawan di sini, masih calon. Tahu nggak? Lagi kita bakal ngomong sama Pak Agung kalau kerjaan mereka berdua itu nggak becus ya. Aku udah berkali-kali Bakalan ya. hasut dia ya. Kita bakal carikan dia masalah supaya dia tuh bisa masuk ke dalam jeruji sekalian. Kita lihat aja nanti. Kita lebih pintar kalian berdua apa lebih pintar aku? Sebenarnya tunangan aku yang cantik ini bukan tukang sapu di sini. Dia kerja kantoran tapi dia mau bantuin aku yang cuma jadi tukang sapu. Oh, So jadi sweet, kan? curhat nih ceritanya. Tapi enggak, maksudnya aku kan ngejelasin Kita sama yang berjelas kalian. aja biar kalian nggak salah paham soal saya memakai jas di sini. Emang kamu Terus percaya, Sen? nggak percaya. Ya, aku nggak minta kalian Lagian berdua juga orang percaya. kayak gini juga nggak mungkin dong jadi kantoran ya kan? Mana Say? mungkin Paling cuma jadi Udah, kita dengerin office aja. girl, iya kan? Mana mungkin ya orang yang kerja di kantoran punya pacar jadi tukang sapu. Bener banget. Itu udah mungkin kok. Emang salahnya di mana kalau saya orang yang kerja di kantoran punya pacar, seorang yang hanya jadi tukang sapu di sini? Itu gak mungkin. Udahlah kamu gak usah ngarang cerita karena kalian berdua itu malu sama kita. Hah? Iya kan? Bilang aja. Udahlah, aku males ngobrol sama kalian berdua. Mending sekarang kalian panggil aja deh yang namanya siapa tadi? Pak Agung yang katanya atasan kalian. Iya, Pak Agung. Kenapa? Di sini kamu bawahannya. Nah, kalau kamu perlu sama Pak Agung, panggil sendiri. Ngapain kamu? Kamu kan juga bawahan Pak Agung. Terus gimana? Bentar lagi aku kamu bakalan kan- jadi manajer. Siapa yang bakalan jadi atasan di sini? Hah? Kamu tuh bawahan kita, tau nggak? Jadi kamu tuh harus sadar diri. Saya ngerti calon tunangan saya bawahan kalian. Cuman kalau kalian nggak bisa menghargai kita, gimana kita mau menghargai kalian berdua? Nih aku bakalan janji di depan kalian ya. Kalau misalkan kalian jadi manajer, udah 2 kali ya aku ngomong. Ya. Kalian jadi manajer, bahkan aku siap buat bayar sama kalian. Kalian boleh minta apa aja sama aku. Tapi kalau misalkan bentar lagi si Agung bilang bos sama aku, kalian juga harus pergi. Kamu gak usah berlagak kayak gitu sama aku. Hah? Ya. Aku Lagian pastikan. sayang, dia tuh juga ngimpi sampai kemana nggak tahu, nggak bangun-bangun. Masa iya Pak Agung mau manggil bos sama dia? Aduh, heran deh sama kalian tuh, orang-orang kayak kalian tuh memang kadang nggak tahu diri ya. Apa nggak punya kaca di rumah ya? Sayang, ini usaha ini, bisnis ini masih belum jalan. Ini udah ada yang mau ngerusak. Dan ini masih proses pembangunan di sini, masih belum operasional. Kamu harus berani laporin ini ke Pak Agung dong, Mas. Nggak usah dilaporin dong ke Pak Agung. Hah, minggir. Laporin aja, kita gak bakalan takut. Ya. Sayang, kamu pegang tas kamu. Dan aku udah gak sabar pengen ngasih pelajaran sama orang yang gak tahu terima kasih kayak mereka berdua. Aku pengen tahu pelajaran apa yang bakal kamu kasih sama kita. Hah? Ya. Ya kita lihat aja powernya kamu di sini siapa yang paling kuat. Jadi sekarang nggak usah sok punya power deh di sini. Kamu masih calon, kamu nggak boleh merintah. Bahkan walaupun aku tukang sapu, kamu juga nggak boleh karena kita sama statusnya masih sama sekarang. Sama-sama nggak jelas, tahu nggak? Tapi bedanya aku nggak punya status, tapi aku yang punya tempat ini, gitu loh.
Kamu yang punya tempat ini. Hah? Dari Mana tadi. mungkin? Dari Tahu nggak? tadi ngaku-ngaku saya nggak selesai. Kamu jangan emosi gini dong. Lebih Udahlah. baik kamu ngomong sama Pak Agung biar cepet Kamu jangan bilang Pak Agung dong, bilang aja Agung nggak apa-apa. Mungkin dia itu malu di depan tunangannya, makanya dia tuh Bener sok. banget itu Sayang, saya. aku kasih tahu ya sama kamu. Mobil yang ada di depan itu punya aku. Dan tempat ini semuanya punya aku. Ya. Yang mau bangun usaha ini aku. Karena aku tahu kamu mau kesini ya, jadi aku pura-pura jadi tukang sapu. Aku pengen ngerjain kamu, sayang. Karena tahu tunangannya mau ke sini, makanya sekarang sosokan ngaku semua bangunan yang ada di sini milik kamu. Mobil Terus pun mobil yang ada di sini juga juga. milik kamu. Nanti apalagi yang bakal lihat tuh? Hah? Aduh, lama-lama. selalu terus diejek sama mereka berdua kalau kamu kayak gini. Mending kamu ngomong sama Pak. Tapi kan aku ngomong apa adanya. Nah, ini si Agung udah kesini. Dia dari tadi lama juga. Nih lihat ya, aku bakalan marahin si Agung ntar. Dan Agung juga bakalan marahin kalian. Marahin. Kamu yang bakal dimarahin sama Pak Agung. Bos, maaf telat bos. Barusan masih beli minuman bos. Kalian udah di sini? Iya Pak Agung, kita dari tadi di sini Pak Agung. Saya tadi nunggu Udahlah, di depan. mending kalian pegang. Bentar ini Tunggu. bos. Gung, kamu pegang Gung. Pak Gung kok panggil bos, Pak Gung? Sama tukang sapu ini. Kamu sekarang boleh ngejelasin yang sebenarnya Gung. Sekarang juga udah ada calon tunangan aku Gung. Bukannya Bapak atasan dari calon tunangan saya? Enggak gini mbak, sebenarnya mbak. Sebenarnya bos di sini bos Bagas mbak. Tadi saya cuman disuruh pura-pura buat jadi atasan bos Bagas. Buat ya saya maaf mbak, udah bohong sama mbak. Sebenarnya yang punya peternakan di sini bos Bagas mbak. Berarti dia nggak beneran jadi tukang sapu? Jadi gini sayang, aku tadi mau ngerjain kamu. Ini artinya aku bukan nggak percaya sama kamu, aku percaya kok sama kamu. Kamu bisa tanya sama si Agung, aku cuma pengen ngerjain kamu. Jadi aku ada dana lebih. Jadi ini kan ada bekas peternakan yang nggak kepake. Jadi ini mau aku bangun lagi, mau aku perbaharui kandangnya, baru aku isi sapi. Tapi malah mereka berdua ngata-ngatain aku, Gung. Dia gak percaya kalau misalkan ini yang punya aku, Gung. Malah aku disuruh nyapu, katanya mereka mau mecat aku dan mau ngelaporin sama kamu. Buruan laporin. Kau bener ngata-ngatain bos Bagas? Hah? Kita minta maaf Iya, Pak Agung. kita minta Ya, maaf. kita kan nggak tahu bos, kalau bos itu yang punya peternakan ini bos. Iya, Kita benar. tahunya kan cuma sama Pak Agung bos. Dan dia juga gak percaya kalau misalkan mobil Pajero yang ada di depan tuh punya aku, Gung. Dah, sekarang gini aja deh. Kalian berdua, aku udah ngomong ya tadi. Seandainya kalian bisa, atau kalian udah jadi manajer di sini atau karyawan biasa di sini, aku bakalan bayar kalian. Kalau sekarang aku gak ngebolehin kalian kerja di sini gimana? Iya, kita minta maaf bos, kita Iya, pengen kasih kerja di kita sini. Bos. Sekarang aku kesempatan tanya, kerja. kalian butuh kerjaan? Apa aku yang butuh kerjaan? Kita Kita bos. yang butuh kerja. Nah, sekarang aku pengen ngeliat kalian berdua bisa nggak bersihin tempat ini sebersih mungkin dalam waktu 1 hari. Ya kalau nggak bisa ya udah, nggak apa-apa. Bisa, Aku banyak kok bisa cari orang lain, tapi nggak boleh ada yang bantu. Kalian khusus kalian berdua. Ya udah apa-apa daripada kita dipecat. Ya sekarang pilihan ada di tangan kalian. Kita bakal bikin area ini bersih sebersih-bersihnya bos, tapi jangan pecat kita bos. Ya udah sekarang kalian ini masih banyak. Kalian ke belakang kalian nyapu. Ya udah nyapu. Sayang, aku mau kasih hukuman sama mereka berdua. Nih di belakang bukan di situ. Tapi ini Iya. beneran kan? Kamu cuma bercanda soal kamu jadi tukang sapu? Aku kan tadi udah jelasin sama kamu, aku cuma ngerjain kamu. Jadi kamu udah berhenti dari kantornya. Ntar lagi aku bangun peternakan, kita ngurusin peternakan aja. Kamu yang ngurusin di sini, aku mau ngurusin di kantor sebelah. Jadi kamu cuma tinggal duduk di kantor di depan mau bikin kantor. Kamu tinggal nyatet aja penjualan, pembelian, terus makan masuk. Udah gitu-gitu aja. Ya tapi kamu ngelakuin ini untuk apa, Mas? Ya untuk masa depan kita deh. Enggak, maksudnya kamu berpura-pura menjadi seorang tukang Aku pengen ngerjain kamu. Kira-kira respon kamu gimana sama aku? Ternyata kamu tetap baik. Kamu memang orang baik soalnya. Ya, tapi kamu ada-ada aja deh. Aku kan juga sempat panik tuh. Kamu bilang kamu kerja di sini sebagai tukang sapu. Aku juga nggak tega sebenarnya. Udahlah, kamu gak usah bilang gak tega karena itu kan cuma pura-pura. Jadi sekarang kamu udah tahu aku bukan tukang sapu. Ya udah, sekarang mending kita langsung balik aja. Gung, kamu jaga mereka berdua. Baik bos. Kalian berdua jangan lupa ya, harus bersih. Ya bos.
Mereka berdua aku kerjain juga. Salahnya mereka tadi ngata-ngatain kita kan. Jangan kamu jadikan manajer orang seperti itu, Gung, biar gak bangkrut usahaku, Gung. Baik, Bos. Dia jadikan marketing aja, Gung. Orangnya pintar ngomong dan pintar ngefitnah orang misalnya, Gung. Tapi kamu harus didik, mereka harus jadi orang yang jujur. Kalau gak jujur, cari gantinya. Oke? Biar saya ngurusin. Yaudah, aku pulang dulu bareng sama calon tunangan aku. Mobil aku di depan soalnya. Hati-hati, Bos, di jalan. Oke, Gung. Terima kasih ya. Ya, Bu.